mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang terhormat Bapak Heri Suherman selaku Ketua Kelurahan Kota Alam, dan yang terhormat Bapak Zaidi selaku Sekretaris Kelurahan Kota Alam. Yang terhormat, yang kami hormati narasumber yang kami hadiri, dan juga para hadirin ibu bapak staf Kelurahan Kota Alam beserta para jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi hukum pidana yang berjudul Menuju Lingkungan Desa yang Aman dan Tertib. Hadirin yang berbahagia, acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum pidana, khususnya bagaimana hukum ini mengatur kehidupan kita yang dimaksud dengan tindak pidana, serta cara kita semua dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fauzan Hadapi Alwi dari mahasiswa hukum. Sebagai Master of Ceremony pada kegiatan sosialisasi pada hari ini, saya tidak sendiri. Saya bersama dengan narasumber saya. Saya Bagus Haji Dinata dari program studi hukum. Saya Wai Muhammadul, saya dari program studi hukum. Saya Putri Rani dari program studi hukum semester 2. Saya Nisa dari program studi hukum semester 2. Memasuki acara yang pertama, mari kita dengar sambutan dari Bapak Heri Suherman selaku Ketua Kelurahan Kota Alam. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi hukum pidana yang lebih ditujukan kepada menuju lingkungan desa yang aman dan tertib. Salawat serta salam dan berhati kepada selanjutnya dari mahasiswa, kami mewakili Kelurahan mengucapkan terima kasih banyak atas terpilihnya Kelurahan Alam menjadi tempat sosialisasi daripada hari-hari fakultas hukum untuk mengadakan sosialisasi tentang hukum pidana yang akan menunjukkan apa yang akan disampaikan akan membawa untuk kami yang akan digunakan dari semua mahasiswa yang akan masih pelajar dengan hukum pendidikannya di fakultas hukum pada sekarang ini masih siswa. Mudah-mudahan ilmu yang didapat akan menjadi berkah, bermanfaat bagi lingkungan, keluarga, dan diri kalian masing-masing. Saya demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri Suherman selaku Kepala Kelurahan Kota Alam atas sambutannya. Baiklah, kita akan memasuki acara ini, yang mana ini adalah pemaparan materi utama yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, Bagus Haji Dinata, mengenai hukum pidana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Bapak Ibu, maaf sebelumnya bukan maksud menggurui, ini hanya sosialisasi sebagai pendengar saja. Sebelumnya kembali memperkenalkan diri, saya Bagus Haji Dinata, saya asli warga Kota Alam, Pak, di depan rumah Budi Pahir di Kota Alam Pembangunan. Iya, Pak. Langsung aja kita masuk ke materinya, pemahamannya. Hukum pidana ini adalah kumpulan aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh negara. Jadi hukum pidana ini untuk perbuatan yang dilarang dan juga mengancam dengan
dengan sanksi yang dilakukan oleh negara itu sendiri. Hukum ini bertujuan menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak masyarakat. Hukum pidana bersifat memaksa dan mengikat semua warga negara. Jadi hukum pidana ini sifatnya mengikat dan memaksa untuk setiap warga negara yang ada di Indonesia ini. Boleh selanjutnya. Oke, hukum pidana sendiri pertama juga jalan preventif agar orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar. Jadi hukum ini untuk mencegah supaya agar orang itu tidak mengulangi untuk kedua kalinya. Dan yang kedua, menghukum pelaku kejahatan represif atau memberikan sanksi agar pelaku jera. Jadi tujuan yang kedua itu supaya yang melakukan ini jera gitu, mendapatkan hukumannya. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari ancaman pidana, menumbuhkan kesadaran hukum. Jadi hukum pidana ini tujuannya untuk melindungi kepentingan masyarakat, individu dan juga menumbuhkan kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Jadi mencegah kejahatan, melindungi masyarakat dan memberikan keadilan. Oke, boleh selanjutnya. Oke, mengapa penting dipahami oleh perangkat desa? Nah, ini perangkat desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah itu langsung maupun dari pemerintah pusat, provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara dalam menjaga ketertiban masyarakat dengan memahami hukum pidana. Itu yang pertama, perangkat desa dapat menyelesaikan konflik dengan bijak. Karena perangkat desa mengetahui, jadi perangkat desa dapat dengan bijak menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat secara langsung. Dan yang kedua, mencegah tindakan main hakim sendiri oleh warga. Jadi sebagai perangkat desa, bapak dan ibu bisa untuk menyadarkan masyarakat yang ada di sekitar kota Alam ini, terutama yang ada di kota Alam ini, untuk agar warganya tidak main hakim sendiri. Gitu. Dan yang ketiga, menjadi sebelumnya perkenalkan nama saya Chandra. Ini Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan kasih kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya dengan teman-teman saya materi mengenai hukum pidana untuk penyelesaian konflik gitu ya. Habis itu nggak semua konflik itu Bapak Ibu diselesaikan melalui pengadilan. Ada kalanya kita yang di daerah-daerah kecil seperti ini menyelesaikan konflik menegakkan hukumnya akan disampaikan oleh rekan saya Andi Pradita. Padanya dipersilakan. Sebelumnya kembali perkenalkan, nama saya Andi Pradita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi pidana dan proses penegakan hukum. Kita kembali lagi ya Bapak Ibu ke hukum pidana. Jadi jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pidana pokok yang meliputi tentang penjara, kurungan, dan juga ada beberapa kasus yang melibatkan pokok pidana dan pokok pasalnya. Terus yang B itu ada proses penegakan hukum. Di negara kita ada 6 proses yang harus dilalui dalam proses penegakan hukum. Itu yang pertama adalah pelaporan oleh korban atau saksi, biasa kita sebut dengan EP di kantor kepolisian. Terus yang kedua ada penyelidikan dan penyidikan oleh polisi. Terus yang ketiga ada penuntutan oleh jaksa. Nah, penuntutan oleh jaksa ini biasanya kita kenal dengan P21, mendapatkan bantuan hukum atau pengacara jika tidak mampu. Nah, kalau misalnya yang berkasus itu orang tidak mampu, kita bisa mendapat bantuan hukum dari pengacara jika dia kurungan hukumnya di atas di 5 tahun, cuma kalau di bawah 5 tahun ya. Terus yang kedua ada mendapat keadilan dan perlindungan dari negara. Yang ketiga mendapat informasi tentang perkembangan kasus. Terus kewajibannya yang pertama bersifat jujur saat memberikan kesaksian. Yang kedua tidak melakukan intimidasi terhadap korban atau saksi. Dan yang terakhir mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber terakhir kita, Andi Pradita, mengenai materi sanksi pidana dan penegakan hukum. Baik Bapak Ibu sekalian, dari beberapa pemaparan materi yang sudah kami sampaikan, baik itu dari hukum pidana, hukum adat, sanksi dan jenis-jenisnya, di sini kami menyimpulkan bahwasanya itu hukum pidana. Poinnya, Bapak Ibu sekalian, baik itu yang pertama adalah mencegah tindak pidana sejak awal, yang kedua adalah menjadi penengah yang adil, dan yang ketiga ada berupa koordinasi tepat dengan penegakan hukum, dan yang terakhir adalah memberikan edukasi hukum kepada warga desanya sendiri. Dengan demikian, ketertiban dan keadilan di tingkat desa dapat terjaga melalui pendekatan hukum yang bijaksana dan berimbang. Makanya yang sebelumnya
sampaikan bahwasanya perangkat desa tersebut itu sebagai jalur untuk penegakan hukum sebelum ke arah keadilan, ke arah hakim, pengadilan teratas. Makanya dari desa tersebut, perangkat desa ini berperan penting dalam mencegah kasus tindak pidana tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dia materi hukum pidana yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan baik itu dari teman penyampaian materi dan beberapa hal, kami mohon maaf. Sebelum kami tutup, di sini kami membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu staf yang ingin bertanya mengenai hukum pidana yang sudah dipaparkan tersebut. Udah cukup Pak. Saya jadi udah lengkap. Kriminal. Tapi di sini tidak disebutkan KKN. Dan tidak itu kemungkinan biasa ada banyak KKN korupsi. Yang kemungkinan akan terjadi korupsi di desa dan kelurahan ini karena dia ada dana dan pengawasan cukup jauh karena di sini tidak ada penyimbangnya karena peraturan ada DPT. Yang kedua nepotisme di desa itu banyak terjadi. Pada desa di A, anaknya anak desa, istrinya anak desa, itu namanya korupsi ya. Nepotisme ya. Mertuanya ketua masjid, mahkamah masjid. Nah, kacau. Itu ya. Ini untuk depannya. Terus itulah pertanyaan di situ. Sesuatu yang masih di dalam pemeliharaan seseorang, dia menikmati fasilitas negara, tetapi tidak tercatat sebagai karyawan atau penerima fasilitas negara itu disebut KKN atau korupsi. Nah, itu sesuai. Nah, sekarang mau bikin nepotisme apa enggak? Nepotisme, gimana polisi? Ya, mau saya begini, jangan di situ. Pastinya tidak ya. Maksud saya mobil bukan negara. Kalau mobil negara, pemeliharaan dari Prabowo, dia menikmati fasilitas presidenan, baik meja, kendaraan, dan lain itu sebagai apa lah? Buat tahu bagaimana terlihat apa? Kucingnya tuh, jangan profesional kalau bukan mana itu, mobil yang itu. Yang penting kakaknya dari dimasukin juga kalau dari sampingnya. Ya, ada satu yang korupsi yang merawat yang buat Baik, terima kasih kepada Bapak Heri Sundarma selaku Kepala Kelurahan yang sudah memberikan saran dan kritik mengenai penambahan materi yang bisa akan disampaikan untuk kemudian hari mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme. Hadirin yang saya hormati, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga sosialisasi hari ini dapat menambah pengetahuan dan kesadaran kita semua akan pentingnya mematuhi hukum pidana serta menjadi masyarakat yang sadar hukum dan aktif mencegah kejahatan. Atas nama pemateri, saya Fauzan Karapewi sebagai Master of Ceremony mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sosialisasi yang kami selenggarakan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto itu kita. Dokumen itu nanti kata orang ada di luar. Udah. Ini ya kita buktinya mendokumen sana buktinya ada. Nah. Itu mau kan juga tanah itu. Dan seperti Mobil sini, boleh itu cek ya.
Udah, sini aja, udah sini. Sini, udah sini. Ini anaknya dulu mau kembali juga dulu. Iya. Iya. Ali, enak. Kalau kalian enggak, kalau tahun kemarin sudah. Kalau yang tua, sudah 5 tahunnya lewat, sudah kakak, dia sudah jadi orang politik. Nah, jadi, Staf anggota ini, Partai Demokrat. green. Ya beri rasa menunggu.